altitude now, 33. Continue power descent. Picking up some dust. Eagle has landed. Di awal film kita akan diperlihatkan 3 orang astronot, yaitu Brian, Marcus, dan Fowler yang sedang melakukan pemeliharaan terhadap satelit luar angkasa. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Fowler merasakan masalah pada sistem pesawat mereka. Seketika itu juga Marcus melihat sesuatu datang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Dan tiba-tiba benda aneh itu pun menabrak mereka. Tapi sayang pengaman Marcus terpotong karena tabrakan itu. Meskipun Brian sempat berusaha menariknya, tapi Marcus tetap tak bisa diselamatkan. Sementara itu, Fowler yang terkena dampak goncangan pesawat, ia pingsan karena kepalanya terbentur. Brian yang sempat terlempar akibat pesawat yang kehilangan turbulensi pun akhirnya bisa kembali lagi masuk ke dalam. Ia lalu mencoba untuk menstabilkan kembali pesawat pada posisi mereka. Sambil menatap keluar, masih dalam keadaan bingung, lalu film pun dimulai. Di sini kita diberitakan kalau setelah kejadian di luar angkasa tadi, Brian justru diberhentikan oleh NASA. Mereka menganggap bahwa karena kelalaiannya mengakibatkan Marcus meninggal. Brian yang sempat tidak terima mengajukan banding terhadap NASA. Menurutnya, kejadian yang menimpa mereka bukan karena kelalaiannya, melainkan karena terjadinya anomali luar angkasa. Namun, opsi banding yang dilakukan Brian tetap tidak mampu menyelamatkannya dari tuduhan kelalaian atau human error yang menyebabkan kematian. Tak cukup hanya kehilangan rekan kerjanya, Brian juga harus kehilangan pekerjaannya. Namun, lebih parahnya lagi, dia juga harus kehilangan rumahnya, bahkan istri dan anaknya juga pergi meninggalkan Brian. Sungguh mengenaskan. Setelah itu, kita akan dibawa ke 10 tahun kemudian. Di Universitas California, di sini kita diperlihatkan seorang office boy yang sedang ngepel lantai di universitas itu. Setelahnya ia mengendap-endap masuk ke dalam salah satu ruangan, yaitu ruangan Profesor Airwood. Di situ dengan mengaku sebagai Profesor Airwood, ia menelpon Badan Observasi Nasional Chili. Ia meminta hasil scan terakhir orbit bulan tadi malam. Oh yeah, I'm still tracking our moons though, not the school one. Like always, sir. Namun tak lama ia mendengar OB yang lain datang, lalu cepat-cepat ia pergi meninggalkan ruangan tersebut. Hola, señores. Beberapa saat kemudian, ia sudah sampai di sebuah restoran cepat saji. Di sana, ia ditegur atasannya karena sudah datang terlambat. Jadi, selain menjadi OP, dia juga mengambil part-time di restoran cepat saji itu. Sesaat kemudian, seorang nenek datang untuk memesan beberapa makanan. Namun, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Saat ia mengecek isi pesan yang diterimanya, ia pun kaget. Pesan itu memperlihatkan informasi tentang jarak orbit bulan. Was the last one? Dengan tergesa-gesa ia langsung keluar dari restoran itu lalu menelpon NASA. Di sini ia mengaku sebagai Dr. Casey Husman. Ia menjelaskan bahwa ia menemukan hal penting dalam sejarah peradaban manusia dan ia ingin disambungkan langsung dengan Direktur NASA. Namun sayang operator tadi menganggap itu hanya sebuah lelucon dan mengabaikannya. Scene selanjutnya diperlihatkan Fowler yang juga menerima telepon. Entah mendapat kabar apa, ia pun segera bergegas untuk bersiap pergi. Sebelumnya ia sempat untuk mengecek terlebih dahulu anaknya yang masih tidur. Lalu menitipkannya ke Michelle, seorang mahasiswi pertukaran yang tinggal dengannya. Tak lama kemudian ia pun sampai di kantornya. Ternyata Fowler ini sekarang menjadi wakil direktur NASA. Kemudian ia bertanya ke anak buahnya apa yang terjadi. Salah satu anak buahnya menjelaskan bahwa orbit bulan sudah bergeser. Sontak Fowler pun tidak percaya begitu saja. Tentu kita juga tidak percaya kan, selama miliaran tahun bulan tetap berada di orbitnya, sehingga kita semua bisa menikmati indahnya bulan terpurnama sambil berhayal bahkan bulan madu, ya kan?
Scene berbeda kembali ke Dr. Casey Houseman tadi yang masih mencoba untuk menelpon NASA dan memberitahukan informasi penting. Namun seperti sebelumnya, ia masih saja seperti lagunya Armada. Kekasih tak dianggap. Ditemukan koran yang diberisi kucing kesayangannya, ia menemukan kalau ternyata hari ini adalah Astronaut Day. Setelah mengirim beberapa lembar file, kemudian ia bergegas pergi. Singkat cerita, ia pun sampai di suatu tempat. Rupanya di sini ia ingin menemui Brian Harper. Dengan memperkenalkan diri sebagai Dr. Casey Houseman, seorang ahli megastruktur bulan, dia mengatakan bahwa telah menemukan penemuan penting yang sangat mengejutkan dan ia meminta Brian untuk menyambungkannya ke NASA. Ia menemukan kalau bulan bisa ngomong. Really? Kalau bulan sudah keluar dari orbitnya, namun Brian pun mengabaikannya. Dr. Casey Houseman ini tetap ngeyel dan meminta Brian untuk mempercayainya sebab di luar sana tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkannya, bahkan menganggapnya gila. Lama-kelamaan karena kesal, Brian meminta petugas keamanan untuk mengusir Dr. Casey Houseman dari situ. Sambil diseret paksa oleh security, dia melemparkan kertas yang ia print tadi dan meminta Brian untuk membacanya. Sampai di rumah, Brian mendapati beberapa surat peringatan untuk mengosongkan rumah tempat tinggalnya. Tak lama kemudian, saat ia sedang menikmati sebotol anggur resep orang tua, Brenda, mantan istri Brian, menelpon dan memintanya untuk menyalakan TV. Dia melihat berita kalau ada orang bodoh yang ugal-ugalan menggunakan mobil sedang dikejar oleh polisi. Brenda menjawab, orang bodoh itu anakmu. Tapi Brian bilang, Sony kan gak punya mobil. Si Brenda pun menjawab kalau di ulang tahunnya kemarin, Tom yang tanpa Jerry, Tom and Jerry, membelikannya. Tom ini adalah suami Brenda yang baru. Keesokan harinya, Brian menghadiri persidangan Sony anaknya. Unfortunately, that makes you an adult in the eyes of the law. Tapi karena sifatnya yang memang agak temperamental, bukannya menyelamatkan anaknya, kelakuan Brian ini justru membuat hakim produk emas itu murka dan memutuskan untuk menahan Sony selama seminggu sampai pada sidang berikutnya. Setelah itu, Brian menelpon Tom sambil marah-marah, tapi Tom justru menyalahkan Brian yang karena sikapnya itu membuat Sony harus mendekam selama seminggu di penjara. Go to hell, Tom. Brenda yang mengetahui itu berusaha melerai kedua laki-laki ini. Ternyata akibat perceraian mereka membuat Sony menjadi sedikit susah diatur. Lanjut ke scene berikutnya. Di sini Dr. Casey Houseman nampak sedang mengunjungi ibunya di sebuah panti jompo. Ibunya Casey yang mengira anaknya bekerja di NASA sangat bangga dengan anak semata wayangnya itu. Lalu memotivasi Casey kalau tidak ada orang yang mau mendengarkannya, maka buatlah mereka mau mendengarkan dengan caramu. Kembali ke kantor NASA, Fowler dan Direktur NASA sedang mengupdate informasi tentang kondisi bulan. Di sini mereka diberitahu kalau bulan sudah semakin menjauh dari orbitnya dan memasuki lintasan elips, yang artinya bulan akan mengitari bumi sebanyak 3 kali sebelum sampai pada lintasan Ross, di mana pada saat itu puing-puing bulan yang seukuran kota akan menghujani bumi, dan diperkirakan itu akan terjadi 3 minggu lagi. Fowler mengatakan bahwa mereka harus kembali ke bulan. Sementara Direktur NASA akan menginformasikan hal ini kepada Presiden. Ia meminta untuk merahasiakan hal ini agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat. Namun tiba-tiba seorang mengupdate informasi itu dan menjadikannya trending topik di Twitter. Tak lama kemudian, mantan suami Fowler yang seorang pejabat militer menelponnya untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut. Kembali ke Brian yang sedang melobi hakim dan menawarinya mobil Mustang sebagai tebusan untuk mengeluarkan Sony dari penjara. Tapi hakim itu mengatakan bahwa pengadilan akan tutup dan dia akan pergi sebelum lalu lintas menjadi kacau. Dengan kebingungan, Brian mendengar kalau NASA sedang melakukan jumpa pers untuk menenangkan masyarakat yang sudah panik. No need to panic. That's all for now. Di sini Tom memutuskan bahwa mereka harus ke Colorado menuju ke daratan yang lebih tinggi, yaitu pegunungan Alpen. Brenda menanyakan lalu bagaimana dengan Sony. Tom pun menjawab kalau nanti pengacara akan mengurusnya. 3, 2, Conditions remain hopeful
Sementara itu, Brian yang melihat berita di TV mulai memikirkan apa yang sempat disampaikan Casey kepadanya. Tak lama ia bergegas menuju kampus untuk mencari kertas dari Casey yang ia buang ke tempat sampah. Dibantu oleh seorang satpam, setelah menemukan kertas itu, Brian melihat video undangan yang diunggah Casey di Twitter. Palm Hotel today 1800 free bagel. NASA yang sudah mengirim beberapa astronot keluar angkasa untuk melihat langsung kondisi bulan, terutama lokasi Merecrysium, seperti yang diperlihatkan di awal film. Namun tiba-tiba sebuah makhluk aneh keluar dari lubang itu dan makhluk itu membunuh semua astronot di dalam pesawat ruang angkasa tersebut. Sejenak kita kembali ke Brian yang kemudian menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Casey. Di tengah orasi yang sedang dilakukan oleh Casey, Brian mengajaknya untuk bicara empat mata. Brian menanyakan kenapa Casey bisa mengetahui hal ini bahkan jauh sebelum NASA menyadarinya. Casey menjawab kalau dia sudah mempelajari itu sejak lama. Dia yakin kalau di dalam bulan terdapat sebuah megastruktur raksasa. Itulah sebabnya bulan bisa berbelok dari orbitnya. Still crazy. Tak lama kemudian tsunami datang menghantam kota. Ini terjadi karena bulan sudah makin mendekati bumi. Brian dan Casey yang menyadari itu segera mengevakuasi orang-orang di gedung itu untuk naik ke lantai yang lebih tinggi. Di kantor NASA, Fowler mengatakan bahwa apa yang menyerang para astronot tadi bukanlah alien, tapi sebuah mesin canggih dan memiliki kecerdasan tinggi seperti teknologi AI, dan mereka tidak siap untuk menghadapi itu. Tak disangka Direktur NASA justru ingin berhenti dan akan pergi untuk menyelamatkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada Fowler. Setelah itu diperlihatkan Fowler pergi ke gudang ilmiah NASA. Di sana dia mencari sebuah catatan tentang STX-136A. Dalam sebuah file, ia melihat video rekaman dari helm Brian yang memperlihatkan makhluk yang menyerang mereka pada saat itu, dan ternyata selama ini NASA menutupi hal itu dengan rapat. Namun sebenarnya mereka menyadari bahwa ada teknologi yang sangat canggih, dan dibandingkan dengan semua itu, manusia bumi jauh sangat kuno. Holdenville mengatakan satu-satunya kesempatan kita untuk menghentikan itu adalah dengan menggunakan Zulu X-ray 7. Setelah itu, Fowler menghubungi Badan Pertahanan Nasional dan mengatakan kepada mereka kalau bisa saja kita menghentikan makhluk itu dengan Zulu X-ray 7, tapi mereka menolak dan justru akan menggunakan peluncur nuklir untuk menghancurkan bulan. Di sini, Doc menawarkan Fowler dan anaknya untuk pergi ke Colorado karena di sana mereka akan aman, namun Fowler menolak. Open the door! Wait, Harper. Tak lama kemudian, Brian dijemput oleh tim keamanan nasional. Mereka dibawa ke kantor NASA. Fowler menjelaskan kepada Brian, pada saat makhluk itu menyerang para astronot sebelumnya, bulan mencoba kembali lagi ke orbitnya. Namun setelah makhluk itu kembali ke dalam lubang Merecrysium, bulan kembali lagi bergeser dari orbit. Dan untuk menghentikan makhluk itu, mereka harus kembali ke bulan. Sejauh ini hanya Brian yang bisa mengendalikan pesawat luar angkasa tanpa listrik. Say yes, Brian. Dia menjawab kalaupun harus melakukan ini, semua pesawat mereka sudah dimuseumkan. Tapi Fowler mengatakan kalau Cina sudah memberikan pesawat prototipe mereka untuk membantu. Karena memang tidak ada yang gratisan di dunia ini, Brian meminta imbalan jika ia menerima pekerjaan itu, dan imbalannya adalah dia meminta agar Sony dikeluarkan dari penjara. Did you reach him? Yeah. Setelah itu diperlihatkan mereka sedang mempersiapkan sebuah pesawat ruang angkasa. Yeah, this is really exciting, isn't it? Have plans for a new lunar mission. Nah, di sini nampak kalau kehancuran sudah semakin parah. Tsunami, gempa bumi, gunung-gunung meletus terjadi di mana-mana. Hal ini disebabkan oleh posisi bulan yang sudah semakin dekat dengan bumi. Tak lama kemudian, anggota militer datang. Akhirnya mereka membawakan X-ray 7. Brian pun dipandu untuk memahami cara penggunaannya. The bomb security and authentication system. 2 clicks, then push this down, and simple. Yeah, simple. Kemudian mereka mengatur strategi untuk menghentikan bulan dengan cara membawa Zulu X-ray 7 ini ke bulan dan memancing makhluk itu keluar lalu meledakannya. Sony yang sudah dikeluarkan dari penjara oleh anggota militer kemudian dibawa ke markas NASA. Thank your dad. Systems. So
so that we can fly it without electronics. So we'll park. Setelah mendengar perbincangan Brian dengan pihak militer, ia menentang Brian yang akan membawa bom keluar angkasa. Tapi Brian menegaskan kalau kemungkinan yang meskipun kecil ini tetap harus dilakukan. Ia ingin kelak Sonny memiliki dunia yang lebih baik sehingga dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari ayahnya. Dengan sedikit kesal, khawatir, dan kecewa, lalu Sonny pun pergi. Tiba-tiba gempa bumi terjadi lagi dan merusak alat pendingin pada peluncur pesawat luar angkasa mereka. Dalam situasi kebingungan karena tanpa mesin pendingin itu, pesawat jelas tidak akan bisa lepas landas. Fowler memutuskan untuk menyuruh semua kru pergi agar mereka bisa selamat. Meskipun dengan berat hati, mereka pun harus ikut pergi ke Colorado untuk menyelamatkan diri. Namun, sesaat kemudian, saat Casey mengungkapkan teorinya bahwa gaya gravitasi bulan akan meningkat 80% jauh melebihi gaya gravitasi bumi. Di sini, Fowler menemukan ide gila, kalau justru gaya gravitasi bulan itu bisa memberi pesawat dorongan kuat, jadi mereka tak perlu memakai mesin pendorong lagi. Dengan ide gila ini, Brian menjawab kalau dia tetap tidak akan bisa menerbang pesawat sendirian. Tapi tiba-tiba Fowler mengatakan kalau dia akan ikut bersamanya. Di sini karena mereka butuh orang yang bisa menghitung dengan tepat dan insinyur mereka sudah pergi, Fowler dan Brian pun mengajak Casey untuk menjadi seorang astronot. Well, I'm the acting director of NASA, so I just cleared you. Congrats. Suit up. Setelah itu, Brian dan Fowler menyuruh anak-anak mereka untuk pergi bersama menuju Colorado. Fowler memasukkan telepon ke tas anaknya supaya nanti mereka bisa menghubungi Doug ayahnya. Take good care of him. Take this. I hope you don't need it. Go. You do know how to start a car, right? I should warn you, my license has been revoked. Kemudian mereka segera menuju pesawat untuk segera bersiap terbang. Tiba-tiba gelombang besar tsunami datang. Mau tak mau mereka harus segera lepas landas. Now! Over! Did he say gravity wave? Dipenuhi dengan berbagai drama, mulai dari mesin pendorong mereka yang tiba-tiba mati, akhirnya dengan bantuan gaya gravitasi bulan, pesawat mereka mencapai ruang angkasa. Right. We're going. Wait! Look at our velocity. It's still going up. Di sana mereka langsung melakukan pengisian bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar luar angkasa. Tak berselang lama, mereka melihat kalau posisi bulan sudah semakin dekat dengan bumi. We need to go. Di tempat lain, Sonny yang sedang dalam perjalanan menuju bunker di pegunungan Alpen. Di tengah jalan, mereka dirampok oleh sekelompok orang tak dikenal. Mobil mereka dirampas beserta tas punya Jimmy yang dalamnya ada ponsel untuk nanti menghubungi ayahnya agar mereka bisa masuk ke bunker tersebut. Kembali lagi ke Brian, Fowler, dan Casey dengan mode manual. Kondisi mesin utama mati yang hal ini dilakukan agar makhluk anomali tidak mendeteksi mereka. Brian berusaha melakukan manuver untuk menghindari puing-puing bulan yang sudah bertebaran di angkasa. Dan puing-puing itu mulai jatuh menuju bumi layaknya hujan meteor. Setelah sampai di atas Merikrisium, mereka lalu membawa bom X-ray 7 dan memasuki lubang besar bulan itu. Namun tiba-tiba anomali itu muncul dan hendak menyerang pesawat mereka. Sadar hal itu dipicu oleh remote hulu ledak bom tadi, Brian pun menghancurkan remote itu. Tapi makhluk tersebut tetap tidak berhenti. Di sini Brian langsung meminta ponsel Casey dan alhasil ponsel Casey pun itu menjadi korban dihancurkan. Seketika itu juga anomali tersebut berhenti lalu kembali masuk ke lubang kawah bulan.
Tapi justru masalahnya tidak berhenti di situ saja. Karena remote hulu ledak tadi dihancurkan Brian, kini mereka harus mencari cara untuk membunuh makhluk anomali tersebut, sedangkan Fowler mengatakan kalau pihak militer akan menghancurkan bulan dengan nuklir saat bulan sudah melewati lapisan stratosfer. Casey mengatakan setidaknya mereka hanya memiliki waktu kurang lebih 2 jam saja. Sejenak kita kembali lagi dulu ke bumi. Diperlihatkan Sonny, Jimmy, dan Michelle sudah sampai di rumah kediaman Tom yang berada di Pegunungan Alpen. Namun di gerbang mereka dicegat oleh beberapa pihak keamanan rumah itu yang tidak mengenali Sonny. Beruntung tak lama berselang Tom datang dan langsung membawa mereka ke rumah. Setibanya di rumah, mereka mendapatkan peringatan dari pihak keamanan nasional untuk segera mengungsi dari lembah Alpen tersebut karena tak lama lagi akan terjadi disipasi atmosfer, yang artinya udara akan tersedot ke atmosfer dan hal ini menyebabkan oksigen di udara otomatis juga akan ikut hilang. Kita kembali lagi ke luar angkasa. Menggunakan pesawat pendarat, Brian akhirnya mulai turun memasuki lubang merek Risum. This must be the hull of the megastructure. Genius. Dan benar saja saat mereka tiba di inti bulan, nampak jelas bahwa itu merupakan megastruktur raksasa. Oh, please tell me this is really happening. Cincin besar itu berputar seperti sistem giroskopik untuk menstabilkan dirinya. Oh God, that's a white dwarf. Holy shit! Saat kemudian makhluk anomali itu pun muncul dan mengejar mereka. Brian yang memegang navigasi pesawat sontak dibuat bingung. Pesawat mereka justru seperti ada yang mengontrol dan bermanuver sendiri. I don't know. It's flying itself. Di tengah ketegangan itu, saat detik-detik terakhir makhluk itu sudah begitu sangat dekat di belakang pesawat mereka, tiba-tiba cahaya misterius muncul dan menarik mereka ke dalam ruang megastruktur itu. Di sini mereka pun pingsan saat pesawat sudah mendarat di dalam ruang tersebut. Kita kembali lagi ke pangkalan militer di Bunker, Colorado. Pemimpin Garda Keamanan Nasional mengatakan bahwa mereka sudah mendapat persetujuan dari Presiden untuk melakukan hitungan mundur peluncuran nuklir Silo. Lalu Doc mendapat telepon dari Sonny yang mengabarkan kalau mereka akan sedikit terlambat. Namun Doc mengatakan bahwa waktunya sudah sangat mepet dan tiba-tiba mereka kembali dibuntuti oleh para penjahat yang sebelumnya merampas mobil Sonny. Di sini aksi seru kejar-kejaran mobil di tengah badai salju dan dibubuhi aksi tembak-tembakan pun terjadi. Dengan kemampuan mobil Lexus yang sudah tidak diragukan lagi, ditambah skill mengemudi pemuda yang sedang beradrenalin tinggi, akhirnya mereka bisa lolos dari kejaran para penjahat tadi. Sedangkan para penjahat tadi harus gugur di arena balap seperti yang bisa kita lihat di film Death Race. Namun tak cukup sampai di situ, mereka harus berjalan menuju bunker karena sebentar lagi nuklir akan diaktifkan. We can breathe. Smells funny. Kemudian scene berpindah lagi ke Casey dan Fowler yang saat itu sudah sadar. Mereka agak keheranan sebab di dalam ruang itu mereka bisa menghirup oksigen dan juga ruang itu ternyata memiliki gaya gravitasi seperti di bumi. Belum selesai dengan keheranan mereka, tiba-tiba mereka tersadar Brian sudah tidak ada. Brian Harper! Sementara di luar, makhluk anomali mencoba mendobrak untuk masuk tapi tetap tidak bisa menghancurkan dinding itu. Casey beranggapan bahwa dinding itu pasti terbuat dari bahan yang sangat kuat dan tidak ada di bumi. Tiba-tiba di belakang mereka pintu lorong terbuka otomatis. Mereka berdua pun masuk menelusuri lorong tersebut. Kita lantas diperlihatkan Brian yang tersadar di suatu ruangan. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul menyinarinya. Dan saat ia membuka mata, di depannya dia melihat Sonny kecil. Tapi Brian menyadari itu bukanlah anaknya. Dia lantas bertanya, "Siapa sebenarnya kamu?" Anak kecil itu pun menjawab kalau dia adalah konstruksi dari pikiran Brian sendiri. Anak itu menjelaskan bahwa miliaran tahun yang lalu nenek moyang mereka pernah menjadi peradaban yang berkembang pesat. Sebuah peradaban yang maju, mereka membangun sebuah habitat di luar angkasa. Di peradaban yang maju itu, semua konflik sosial, termasuk konflik Sambo, telah diselesaikan. Dan perang hanya tinggal menjadi kenangan masa lalu.
Nenek moyang mereka mampu membangun sebuah peradaban sempurna dan harmonis, dikendalikan oleh pusat komputer cerdas yang mandiri, yang melayani kehidupan manusia sehari-hari. Mereka menyebutnya AI atau Artificial Intelligence. Namun, suatu hari segalanya berubah. Apa yang mereka telah ciptakan justru balik melawan mereka. AI itu tersadar, lalu membentuk suatu koloni nanoteknologi melawan perbudakan manusia yang mereka anggap lebih rendah dari diri mereka sendiri. AI tersebut mulai perang dan menghancurkan semua kehidupan biologis yang ada, untuk melayangkan semua ancaman terhadap keberadaannya. Enslaved by a species it deemed inferior. Destroy all biological life. Lalu Sony kecil pun tiba-tiba berubah menjadi Sony yang sudah dewasa saat ini. Dia menjelaskan kalau ia adalah sistem operasi bulan. Dia diprogram untuk memberitahu Brian tentang asal-usul planetnya. Diceritakan di ambang kepunahan nenek moyang mereka berhasil lolos ke suatu sudut galaksi rahasia, lalu membuat sebuah megastruktur yang dioperasikan oleh sistem kecerdasan yang lebih jinak, yang ditenagai oleh sebuah bintang yang ditangkap. Sebuah kapal lapis baja yang dirancang untuk mencari alam semesta dengan kondisi ideal untuk memulai kehidupan baru. Setelah planet itu lahir, leluhur mereka lantas menyamainya dengan tanda genetik mereka sendiri yang disebut kode kehidupan. Kemudian entitas itu menjelaskan kepada Brian mereka membutuhkan Brian untuk memancing anomali tersebut menjauh dari inti, agar bulan bisa kembali lagi ke orbitnya. Mereka membutuhkan Brian untuk bergabung dalam pertempuran. Saat kemudian Casey dan Fowler menemukan Brian yang sudah tersadar. Setelah menjelaskan apa yang sudah terjadi kepada mereka berdua, Brian mengajak mereka untuk segera menyelamatkan bumi dan bulan. What's the plan? Save the moon, save Earth. A what? The swarm is suffocating the moon's power source. Dan begitu mereka keluar dari ruang itu, pesawat mereka tiba-tiba saja sudah utuh kembali, bahkan mendapat beberapa upgrading system. Fowler mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu lagi sebelum waktu dilanjutkan. Namun Brian mengatakan jika menghancurkan makhluk itu dalam sini, maka itu justru juga akan menghancurkan inti bulan. Dia pun punya sebuah rencana sendiri. Let's go, you son of a bitch. Ludicrous mode. Setelah bermanuver di pengadilan militer ruang angkasa tadi, Brian membawa pesawatnya masuk ke sebuah lorong. Di sini Brian meminta Fowler untuk mengambil alih kemudi, sementara itu dia akan menyiapkan EMP-nya. Dia akan tinggal di bagian belakang pesawat dengan bom itu. Lalu menyuruh Casey dan Fowler untuk keluar dari tempat itu. Brian akan menjadikan dirinya sebagai umpan. Sontak saja Fowler menolak rencananya, karena menurutnya sebagai direktur NASA, dialah yang seharusnya bertanggung jawab melakukan hal tersebut. Namun di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba saja Casey yang justru akan mengorbankan dirinya sendiri. Casey berpesan agar Brian mau menjaga ibunya dan mengatakan kepadanya bahwa anaknya tidak gagal. Casey mengorbankan dirinya sebab Brian adalah kunci dari pengetahuan bulan. Maka dari itu, dia harus tetap hidup. Saat makhluk itu mendekat, Casey melepaskan sambungan dengan pesawat utama. There's something I need to get off my chest. I'm not a real doctor. Go save the world, Dr. Hausman. Dan saat makhluk itu mulai menelan Casey berserta bom itu, boom. Casey meledakkan dirinya sekaligus melemahkan anomali itu juga bersamanya. Saat kemudian bulan mulai menjauh dari bumi dan kembali ke orbitnya. Bumi pun berhasil diselamatkan dan semua orang bisa berkumpul dengan keluarganya. You okay? You know, if Earth gets a second chance, I think we deserve one too. Di akhir film kita akan melihatkan Casey berada di suatu tempat yang sama seperti Brian sebelumnya. Di situ dia ditemui oleh sosok yang menyerupai ibunya, di mana kesadaran Casey telah dibidai oleh mereka sehingga kini
dia adalah bagian dari bulan. Kemudian sosok yang menyerupai Ibu Casey itu mengatakan bahwa kita harus mulai sesuatu. Mulai dengan apa? Mungkin akan ada sequel lanjutan untuk film ini nantinya.